Sapaan hangat lagi nih buat Anda pendengar setia. Selamat datang kembali ya di sesi penelusuran mendalam kita. Halo semula, siap buat gali lagi? Siap dong. Hari ini kita pegang ringkasan dan catatan Anda dari bab 3 buku 100 Million Offers. Judul babnya cukup nendang nih. Pricing, the Commodity Problem. Ah iya, bab yang krusial soal harga dan bagaimana keluar dari jebakan barang biasa. Betul. Jadi misi kita kali ini yaitu kita mau coba bongkar bareng. Kenapa sih banyak banget bisnis, mungkin juga yang lagi Anda pikirkan, kayaknya kok susah banget lepas dari perang harga. Rasanya kayak jualan barang yang sama aja gitu sama yang lain. Dan yang lebih penting kita lihat solusi yang ditawarin buku ini kan, konsep Grand Slam Offer itu. Nah itu dia, sebuah konsep yang katanya bisa jadi jalan keluar. Kalau Anda pendengar pernah frustasi gitu, ngerasa kok jualannya harus banting harga terus ya. Bab ini kayaknya ngasih perspektif beda banget, cukup radikal malah. Oke, menarik. Mari kita mulai aja kupas tuntasnya. Sip. Oke, konsep paling dasar di awal bab ini, yang langsung ditegaskan banget sama penulisnya, itu prinsip tumbuh atau mati. Kedengarannya agak serem ya. Agak ekstrim memang. Penulisnya yakin banget kalau bisnis itu harus, hukumnya wajib, buat terus berkembang. Kenapa sih segitunya? Emang nggak bisa ya bisnis itu sekedar, ya udah, bertahan aja gitu? Itu pertanyaan bagus sih. Kan bertahan kedengarannya udah oke ya. Tapi argumen penulisnya gini, bertahan atau stagnan itu sebenarnya cuma ilusi di dunia bisnis. Ilusi. Maksudnya? Maksudnya gini, lingkungan bisnis itu sendiri kan nggak pernah diam, dinamis banget. Ada aja pesaing baru, teknologi baru muncul, selera pelanggan juga geser terus, ekspektasinya nambah. Oke. Jadi dunia sekitarnya gerak terus ya? Nah, itu dia. Jadi kalau bisnis Anda diam aja, sementara lapangannya terus berubah maju, ya secara nggak langsung Anda itu sebenarnya lagi mundur, ketinggalan. Ah, iya. Jadi diam itu relatif ya. Relatif sama pasar yang maju. Kalau pasar maju kitanya enggak, ya kita ketinggalan. Masuk akal sih. Jadi bukan cuma soal ambisi pengen jadi gede, tapi ini soal relevansi jangka panjang, gitu ya. Persis. Pertumbuhan itu jadi kayak keharusan strategis aja buat bisa survive dalam jangka panjang. Kalau stagnan, ya gampang kegerus sama perubahan yang pasti dateng. Nah, ini fondasi penting sebelum ngomongin harga dan penawaran. Oke. Paham. Untungnya nih, cara buat tumbuh itu, ya menurut buku ini, secara konsep sebenarnya simple. Cuma ada 3 cara utama katanya. Ya, 3 pilar fundamental. Pertama, ya jelas, dapatin lebih banyak pelanggan baru. Kedua, naikin nilai rata-rata transaksi mereka. Jadi, bikin mereka belanja lebih banyak itu tiap kali beli. Ketiga, bikin mereka beli lebih sering lagi. Frekuensinya ditingkatin. 3 itu aja, meskipun kedengaran simpel, tapi itu tuas utama buat ngedorong pertumbuhan bisnis. Nanti kita lihat ya gimana Grand Slam Offer itu nyerangnya terutama ke pilar kedua dan ketiga. Tapi ya intinya 3 ini dasarnya. Oke, nguasain kombinasi ketiganya ini jadi kunci ya buat ekspansi yang berkelanjutan? Betul. Sip, 3 cara tumbuh. Lebih banyak pelanggan, nilai transaksi lebih tinggi, frekuensi beli lebih sering. Kita kunci ini dulu. Nah, sekarang ayo kita masuk ke inti masalahnya yang diangkat bab ini. Kenapa sih pertumbuhan seringkali susah dan banyak bisnis malah kejebak? Jawabannya, kata buku ini, karena mereka jadi komoditas. Nah, ini istilah kuncinya, komoditas. Apa sih maksudnya komoditas di konteks bisnis gini? Gampangnya gini, komoditas itu artinya produk atau layanan Anda di mata pasar, di mata calon pelanggan Anda, itu dianggap ya gitu-gitu aja. Mirip banget sama yang ditawarin sama pesaing. Nggak ada bedanya yang signifikan gitu loh. Jadi pelanggan ngelihat fitur A, B, C dari kita, terus lihat punya pesaing, mirip juga A, B, C. Gitu ya? Iya, nggak ada yang wah banget gitu bedanya. Nah, kalau udah dianggap mirip gitu, terus apa yang terjadi? Apa dong dasar utama pelanggan buat milih? Ya ini konsekuensi logisnya. Kalau pelanggan udah mikir, ini sama aja, faktor pembeda utama yang paling gampang dibandingin apa coba? Harga ya? Harga, udah pasti. Mereka otomatis nyari yang paling murah karena nggak ngelihat alasan kuat atau nilai tambah yang berarti buat bayar lebih mahal. Nah, di titik inilah Anda masuk ke jebakan komoditas. Jebakan yang katanya bisa ngarah ke sesuatu yang disebut perlombaan menuju dasar. Race to the bottom. Istilahnya pas banget ya. Pas banget, dan ini serem dampaknya.
Apa tuh dampaknya kalau udah masuk ke lomba banting harga ini? Wah, ini bisa ngerusak banget sih. Ini bukan lagi persaingan sehat, ini kondisi di mana semua pemain di pasar itu kepaksa terus-terusan nurunin harga cuma buat rebutan pelanggan. Margin profitnya kegerus abis. Tipis banget dong jadinya. Tipis banget, mungkin cuma cukup buat nutup biaya operasional, bisnisnya jalan sih, tapi nggak berkembang. Penulisnya malah pakai analogi yang agak keras ya. Pemilik bisnisnya bisa jadi kayak budak buat bisnisnya sendiri. Waduh. Kerja keras banting tulang, tapi untungnya minim banget, nggak sepadan sama resiko dan usahanya. Gambaran yang agak suram ya. Tapi mungkin banyak pendengar kita yang ngerasain ini. Semua ini gara-gara pembelian yang didorong harga. Price-driven purchases. Pelanggan beli karena murah doang, bukan karena nilai unik kita. Lingkaran setan ini susah banget diputusnya. Betul banget. Frustrasinya tuh nyata. Mungkin Anda ngerasa punya produk bagus, layanan oke, tapi kok pasar kayaknya cuma peduli diskon doang gitu. Nah, jebakan komoditas ini bahaya. Bisa menghambat inovasi, nurunin kualitas layanan karena tekanan biaya, dan yang pasti, yaitu tadi, membunuh potensi pertumbuhan jangka panjang. Oke, masalahnya clear banget. Jadi komoditas itu bahaya, ngarah ke perang harga yang rusak. Nah, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu nih. Solusinya apa dong? Disinilah konsep Grand Slam Offer itu masuk. Apaan sih ini sebenarnya? Apa cuma sekedar diskon gede-gedean gitu? Nah, justru itu, bukan sekedar diskon. Grand Slam Offer itu sebuah paket penawaran yang dirancang dengan cerdik, biar jadi unik banget, menarik banget, dan bernilai tinggi banget di mata target pasar Anda. Oke, tujuannya apa? Tujuannya biar penawaran Anda itu nggak bisa dibandingin secara apel ke apel sama penawaran standar pesaing. Biar Anda keluar dari arena perbandingan harga sama sekali. Wah, menarik. Bukan lebih murah tapi nggak bisa dibandingin. Gimana caranya tuh? Apa aja gitu komponennya biasanya di dalam Grand Slam Offer ini? Biasanya ini kombinasi pinter dari beberapa elemen kunci. Pertama, sering ada promosi yang kuat banget atau headline yang narik perhatian gitu. Kedua, nah ini intinya. Proposisi nilai yang luar biasa. Manfaat yang didapat pelanggan harus kerasa jauh lebih gede dibandingin harga yang mereka bayar. Jauh lebih gede ya nilainya? Iya. Ketiga, nah ini yang sering bikin kaget. Biasanya malah melibatkan harga premium, bukan harga diskon. Loh, harga premium? Bukannya tadi kita mau keluar dari perang harga murah. Kok solusinya malah naikin harga? Gimana logikanya nih? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Logikanya gini. Grand Slam Offer itu tujuannya kan membedakan Anda secara radikal, beda banget dari yang lain. Oke? Dengan ngasih nilai yang begitu superior, misalnya hasilnya lebih cepat, atau lebih pasti, atau lebih gampang didapat, plus didukung sama jaminan yang kuat banget yang ngilangin rasa takut rugi buat pelanggan, Anda itu dapat hak buat masang harga lebih tinggi. Jadi karena nilainya udah beda level gitu ya? Persis. Fokusnya geser 180 derajat. Dari jualan berdasarkan harga karena dianggap sama aja, jadi jualan berdasarkan nilai superior yang Anda ciptakan dan, penting nih, bisa Anda buktikan. Jadi nilai yang ditawarin harus benar-benar gila-gilaan, sampai harga premium pun jadi kerasa masuk akal, atau malah murah dibandingin hasil yang didapat gitu ya. Ini maksa calon pelanggan buat berhenti bandingin harga doang. Mereka nggak bisa lagi bilang, produk A harga sekian, produk B harga sekian. Karena produk Anda ini nawarin sesuatu yang beda banget. Anda bikin apa yang disebut kategori tersendiri. Category of one. Tepat sekali. Analoginya kayak Anda jualan apel ajaib yang udah terbukti bikin pintir dalam seminggu, ada garansi uang kembali pula. Di tengah pasar yang cuma jualan apel biasa, ya perbandingan harga per kilonya jadi nggak relevan lagi kan? Iya juga ya. Pertanyaan pelanggan jadi berubah. Bukan lagi mana yang lebih murah, tapi mana yang ngasih hasil spesifik yang saya mau dengan resiko paling kecil. Keputusan belinya jadi didorong sama nilai unik yang Anda tawarkan. Elemen keempat tadi kan jaminan kuat. Nah, kelima, sering dipaduin juga sama model harga atau pembayaran yang cerdas, yang mungkin beda dari standar industri. Bahkan bisa bikin Anda dibayar di muka buat dapetin pelanggan. Oke. Secara konsep ini kedengaran kuat banget. Tapi ini cuma teori aja atau ada bukti nyatanya? Buku ini kan ngasih contoh ya. Ada studi kasus agensi iklan tuh. Gimana perbandingannya sebelum sama sesudah mereka ubah penawaran? Nah, iya, studi kasus ini bener-bener ngebuka mata sih. Ayo kita bedah kondisi awalnya dulu ya. Pas penawaran mereka masih standar, ya bisa dibilang terkomoditisasi lah. Oke, cara lama penawaran biasa. Jadi, agensi ini nawarin jasa iklan digital biasa.
Modelnya umum banget. Klien bayar biaya awal, setup fee $1.000. Terus ada biaya bulanan. Retainer fee $1.000 juga buat ngelola kampanye terus-menerus. Model yang kayaknya banyak ya dipakai penyedia jasa. Tapi coba kita lihat implikasinya ke cash flow, terutama pas mereka mau cari klien baru. Nah, ini dia nih masalahnya. Misalkan ya, mereka keluar duit $10.000 buat biaya iklan, biar dapat katakanlah 5 klien baru. Oke, keluar 10K. Dari 5 klien baru ini, mereka cuma dapat total $5.000 di muka kan? 5 klien dikali $1.000 setup fee. Artinya apa? Artinya, mereka langsung tekor $5.000 tiap dapat klien baru. Minus 5K di awal. Betul. Mereka baru balik modal dari biaya akuisisi itu setelah klien bayar biaya bulanan pertama ya sekitar 30 hari kemudian lah. Coba bayangin tekanan arus kasnya gimana tuh? Wah, berat itu. Tiap mau tumbuh, mau nambah klien, malah harus berdarah-darah dulu duitnya. Modal kerja buat akuisisi jadi penghambat utama pertumbuhan. Jadi kejebak di siklus yang lambat dan risikonya tinggi. Kalau ada klien yang cabut sebelum balik modal, ya rugi beneran. Oke, itu kondisi lamanya. Sekarang, kita lihat apa yang terjadi setelah mereka rombak total penawarannya jadi sebuah Grand Slam offer. Ini perubahannya cukup gila sih. Siap nih lihat transformasi matematikanya, ini bakal bikin kaget. Pertama, model bayarnya diubah total. Nggak ada lagi tuh biaya bulanan, klien cuma bayar sekali di muka. Oke, sekali bayar di muka. Kedua, dan ini bagian paling gilanya menurut saya, mereka pakai model bayar berdasarkan kinerja, pay for performance. Klien cuma bayar kalau ada orang yang beneran datang ke bisnis mereka gara-gara iklan dari si agensi. Risikonya pindah semua ke agensi. Nah, ini pergeseran fundamental banget. Mereka nggak lagi jualan jasa ngelola iklan, tapi jualan hasil nyata yang dipengenin klien, yaitu pelanggan baru yang datang. Ini ngubah total persepsi nilai di mata klien. Belum selesai. Ada jaminan yang kuat banget. Agensi ngejamin minimal 20 pelanggan baru bakal datang di bulan pertama. Kalau nggak, ada konsekuensinya. Mungkin refund atau kerja gratis sampai target. Terus, sebagai pemanis, mereka ngasih seluruh panduan strategi pemasaran industri mereka, gratis. Bener-bener tawaran yang susah ditolak sih ini. Kombinasinya cerdas banget kan? Model bayar per hasil plus jaminan kuat itu ngurangin drastis bahkan ngilangin resiko finansial buat klien. Bonus panduan nambah nilai edukasi. Jadi calon klien nggak lagi beli harapan atau proses, tapi beli kepastian hasil dengan resiko minim. Nilainya jadi jelas banget dan keukur. Dan hasilnya, ini bagian paling bikin melongo dari studi kasus ini. Dengan modal iklan yang sama kayak sebelumnya, $10.000, penawaran baru ala Grand Slam offer ini berhasil ngasilin $112.000 uang tunai di muka. Dari $5.000 tunai jadi $112.000 tunai di muka. Betul, angkanya segitu. $112.000 cash upfront. Dari biaya akuisisi $10.000 yang sama. Itu lebih dari 22 kali lipat kas masuk dibanding model lama. Gimana ceritanya bisa lompat sejauh itu? Apa yang bikin bedanya segede itu? Penjelasannya ajar gimana penawaran baru ini ngaruh ke semua tahap penjualan. Pertama, karena tawarannya gila banget, bayar per hasil, jaminan kuat, respons ke iklan mereka pasti naik drastis. Lebih banyak yang tertarik. Oke, response rate naik. Kedua, tingkat konversi dari yang tertarik jadi klien juga pasti melonjak tajam. Ya iyalah, nilainya jelas banget, risikonya kecil buat klien. Conversion rate naik juga. Ketiga, nah ini kunci harga premium tadi. Karena agensi sekarang jualan hasil yang keukur dan dijamin, mereka bisa pasang harga di muka yang jauh lebih tinggi per klien. Dan ternyata klien mau bayar, karena ngerasa dapat nilai dan kepastian yang sepadan banget. Jadi harga per kliennya juga naik drastis ya. Tapi karena nilainya jelas, orang mau bayar. Masuk akal. Jadi masalah cash flow negatif pas akuisisi pelanggan yang dulu ngehambat banget itu. Bukan cuma hilang, tapi kebalik total. Tiap dapat klien baru, mereka malah dapat suntikan dana segar yang gede banget. Duitnya bisa langsung diputar buat akuisisi lebih banyak klien lagi. Lingkaran setan tadi berubah jadi mesin pertumbuhan yang modalin dirinya sendiri. Luar biasa sih ini. Studi kasus ini emang contoh sempurna ya soal kekuatan transformasional dari Grand Slam offer. Dengan bikin perbedaan radikal, fokus ke nilai superior yang nyata buat klien, ngebalikin resiko pakai jaminan kuat, terus pasang harga premium yang sesuai sama nilainya, agensi ini sukses keluar dari perangkap komoditas.
Mereka nggak cuma tumbuh, tapi meledak pertumbuhannya ya. Betul. Dan secara strategis mereka ngilangin hambatan terbesar pertumbuhan mereka, yaitu modal kerja buat akuisisi pelanggan. Itu penting banget. Dahsyat. Jadi, apa nih rangkuman atau pelajaran utama yang bisa kita tarik dari bab 3 ini buat Anda semua pendengar? Intinya kayaknya jelas banget ya. Iya, pesannya kuat banget sih. Kalau Anda mau bisnis Anda nggak cuma bertahan hidup, tapi benar-benar berkembang pesat, dan Anda udah capek main perang harga, ya Anda harus sadar buat keluar dari jebakan komoditas itu. Berhenti nyoba jadi versi yang sedikit lebih baik atau sedikit lebih murah dari yang udah ada. Dan caranya yaitu tadi, dengan ngerancang sebuah Grand Slam offer. Sebuah paket penawaran yang unik banget, nilainya tinggi banget buat pelanggan ideal Anda, didukung jaminan kuat, sehingga Anda bisa pasang harga premium dan ngedorong pertumbuhan. Ingat 3 pilar pertumbuhan tadi kan? Nah, Grand Slam offer ini kuat banget buat ngungkit pilar kedua. Naikin nilai rata-rata transaksi pelanggan secara dramatis. Ini butuh geseran pola pikir yang fundamental sih. Bukan lagi nanya gimana ya caranya nyaingin harga si A atau si B, tapi nanyanya gimana caranya saya bisa bikin dan ngomongin nilai Z yang begitu superior, begitu nggak bisa ditolak buat target pasar saya, sampai harga itu jadi pertimbangan nomor 2 atau bahkan nomor 3. Kuncinya ya di diferensiasi radikal lewat penawaran yang gila-gilaan bagusnya. Oke, nah sebagai penutup penelusuran kita kali ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan nih buat direnungkan. Coba kaitin ini sama bisnis Anda sendiri, atau mungkin ide bisnis yang lagi Anda pikirin. Semacam latihan mental gitu ya, yang siapa tahu bisa memicu ide baru. Pertanyaan buat Anda. Dari semua elemen Grand Slam offer yang kita bahas tadi, entah itu jaminan yang lebih berani dari yang pernah Anda bayangin, atau model harga yang beda banget, misalnya, bayar berdasarkan hasil kalau memungkinkan di industri Anda, atau nambahin bonus tak terduga yang relevan dan bernilai tinggi, atau geser total fokus dari jualan proses jadi jualan hasil akhir, elemen spesifik mana nih yang bisa Anda coba tes atau terapin buat bikin penawaran Anda jadi menonjol banget, beda banget, sampai pelanggan ideal Anda ngelihatnya sebagai sesuatu yang ada di kategori tersendiri dan susah dibandingin sama yang lain cuma gara-gara harga. Kadang-kadang, nemuin dan ngelakuin 1 atau 2 elemen ini aja secara kreatif, itu udah cukup bikin perbedaan gede banget loh dalam cara pasar ngelihat penawaran Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita hari ini. Semoga obrolan kita soal masalah komoditas dan solusi Grand Slam offer dari bab 3 100M offers ini ngasih percikan inspirasi dan ide-ide konkret ya buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa!